Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan apa mendengar nasihat-nasihat para ulama dakwah kita. Ulama dakwah bernasihat cara menyelesaikan berbagai permasalahan umat saat ini hanya dengan usaha dakwah yang berdasarkan satu fikir, satu gerak. Segala cara yang ditempuh di luar usaha dakwah nampaknya saja dapat memberikan hasil dan keuntungan dengan segera, meskipun hanya dengan sedikit pengorbanan. Sebaliknya, dalam usaha dakwah ini menghendaki pengorbanan yang benar, menghendaki pengorbanan yang besar, dan hasilnya tidak segera dapat terlihat. Inilah yang menyebabkan orang-orang menjauh dari usaha dakwah ini. Demikian pula orang yang tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan ketika melihat para pekerja dakwah seolah-olah tidak produktif, atau ketika melihat asas usaha ini, karena mereka belum mampu melihat hakikatnya, yaitu memahami makna syariat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima kerja dari orang yang melakukan usaha dakwah dengan senantiasa menambah pengorbanan. Beramal bukan asbab masuk jannah, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya akan diperoleh dengan beramal, maka harus beramal. Jadikanlah diri kita seperti celak mata, dihancurkan untuk mata, rela berkorban sehingga digunakan pada mata, bukan digunakan di tempat lain. Semua orang sesungguhnya hanya pada mata. Semua orang menggunakannya hanya pada mata. Mata para nabi, aulia, ulama, orang kaya, orang miskin, wanita, dan laki-laki. Jangan memungut sumbangan atau dana apa saja. Jangan berhubungan dengan pemungut dana. Dan jangan hidup dengan pengharap bantuan orang lain. Apabila seseorang memiliki watak peminta, maka ia akan senantiasa mencari kesempatan untuk meminta. Pekerja para nabi alaihissalam ialah penarik khasanah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan umat manusia. Sedangkan pekerjaan raja-raja atau penguasa adalah menarik khasanah Allah Subhanahu wa taala dan manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Walaupun telah maksimal melakukan usaha, anggaplah diri kita belum maksimal, karena sungguhnya kita belum dapat menunaikan seluruh tugas dan kewajiban. Tambah pengorbanan bila ada takaza, seperti mengerjakan sholat fardu dan sunnah, saum Ramadan dan saum sunnah. Iman menghendaki agar apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya juga dicintai oleh hambanya, dan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya juga dibenci oleh hambanya. Rasa sakit dapat dihasilkan oleh tusukan jarum, sebagaimana rasa sakit yang dihasilkan oleh pedang. Allah dan Rasulnya bersedih dan murka terhadap kemusyrikan, sama seperti dengan kemaksiatan. Kuda senantiasa matanya melihat ke depan, dan gajah senantiasa melihat ke belakang. Begitupun dalam usaha dakwah ini, kita hendaknya selalu melihat berapa banyak berusaha, jangan melihat hasil usaha. Setiap kali melakukan kerja dakwah, maka berdoalah 10 kali lebih banyak. Jika kita yakin kepada diri sendiri, maka bantuan Allah Subhanahu wa taala akan jatuh. Jangan melakukan usaha dakwah untuk kepentingan diri sendiri. Zikir adalah benteng yang paling kokoh untuk mempertahankan diri dari godaan setan. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang jahil kita temui, hendaknya semakin banyak berzikir agar terhindar dari pengaruh-pengaruh kejahatan mereka. Apabila taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang ujian berupa kesusahan, tetapi nusratullah akan menyusul kemudian. Nusratullah tentunya tidak dikaruniakan pada permulaan kerja, namun pertolongan itu akan diberikan pada saat kita memerlukannya. Menerima musibah dan kesulitan dengan riang gembira, sebab nusratullah akan segera datang. Baterai seorang dai adalah zikrullah. Lebih banyak seorang berzikir, maka kesan pikirannya akan tersebar kepada orang lain. Nur di dalam hati akan bertambah dengan amalan dakwah. Ibadah, menangis dan risau memikirkan keselamatan umat. Dengan banyak menangis melihat keadaan umat, kita akan memperoleh banyak manfaat. Orang yang mengalirkan air mata dan risau di hatinya melihat keadaan amal agama yang telah rusak,
maka ia akan dapat melakukan usaha agama. Apabila orang yang baru ikut usaha dakwah membuat program kerja, jangan merasa disaingi. Jangan jagalah diri dari sifat ujub, bangga diri, riya, ingin dipuji, dan ingin masyhur, karena semua itu adalah hawa nafsu. Hendaklah membentuk sifat rendah hati dalam pandangan diri sendiri dan jangan merasa lebih tahu. Anggaplah diri kita belum tahu sehingga selalu belajar untuk menambah pengalaman, untuk mendapatkan hakikat ilmu, senantiasa memuliakan ulama. Orang yang tidak melihat kekurangan dirinya sendiri adalah orang yang tidak mengikuti usul-usul dakwah. Apabila engkau teringat kebaikanmu, maka ingat pula keburukanmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkanmu, rendahkan dirimu di hadapanmu. Orang yang lupa diri telah masuk dalam perangkap setan. Saya lupa diri, maka saya melupakan Allah, sehingga Allah melupakan saya. Barang siapa yang tidak sempat melihat keburukan saudaranya, maka ia akan memajukan dalam usaha ini. Dinaikkan derajatnya yang tidak akan dicapai oleh orang lain, akan diberi taufik untuk bertaubat dan meninggalkan amalan buruknya. Hindari mencari kesalahan orang lain. Jika keburukan seseorang terlihat, jangan sebarkan pada orang lain. Dan jangan berprasangka buruk. Apabila seorang menganggap orang lain hina, maka pada saat itu juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat hendaklah melihat kebesaran dan kudratullah. Jangan hanya melihat bentuk zahir seorang muslim, tapi lihatlah kalimat la ilaha illallah yang ada dalam dirinya. Membenci perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang, tetapi tetap harus sayang kepadanya. Walau bagaimanapun juga, dia adalah seorang muslim. Akhlak dan perbuatan harus terlihat bersih dan indah. Jadilah seperti bunga, menyejukkan mata setiap orang yang memandangnya, dan lebih banyak berbuat daripada berbicara. Jangan seperti duri, baru dipandang orang langsung merasa takut. Jadilah diri makbul di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan semua makhluk untuk mencari kita, untuk mencintai kita. Senantiasa memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya manusia itu lemah. Kita tidak dapat memfokuskan pikiran tawajuh 100% terhadap usaha agama. Ada saja urusan keduniaan yang dicampur adukan dengan urusan Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa disengaja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang-orang sombong ke dalam jannah. Jaga selalu amalan dan senantiasa ingat bahwa saya selalu melakukan kesalahan dan sudah banyak lalai serta tidak dapat melakukan usaha agama ini dengan benar. Senantiasa bertaubat, jika tidak Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan diri kita dalam kemaksiatan. Musuh selalu mengintai, yaitu hawa nafsu dan setan. Maka waspadalah dan berjaga-jaga dari serangan mereka. Saling menjaga kesatuan hati. Apabila ada seorang yang melanggar usul-usul dakwah, tegurlah dengan hikmah dan lemah lembut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, memecahkan hati seorang muslim seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Senantiasa menjaga dan meluruskan niat. Apabila ia dalam jamaah ada 1-2 orang yang berubah niat, hal itu akan mengakibatkan seluruh jamaah akan berubah niat. Cara yang terbaik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menyebarkan agama dengan penuh keikhlasan. Orang yang ikhlas menolong agama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan nusratullah dengan berbagai macam cara. Pergerakan dakwah ini berdasarkan niat yang ikhlas, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ikhlas niat seseorang, semakin banyak ganjaran yang akan dia dapatkan. Orang yang berjihad untuk menegakkan agama, tetapi ragu-ragu tentang ganjarannya adalah orang yang bernasib malang. Orang yang usaha atas agama, tetapi tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan orang fasik. Pada waktu luang, renungkan apa yang telah didengar dan apa yang telah didakwahkan. 6 sifat sahabat hanya mewujudkan istiqdad, kesiapan pada umat untuk mengamalkan agama secara kafah, secara sempurna. Tanpa 6 sifat tersebut, mustahil akan terwujud kesempurnaan agama dalam kehidupan umat. Untuk menghasilkan 6 sifat pada saat berdakwah,
hendaknya merasa bahwa diri ini bodoh dan lemah.